Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Nur Afnan SPD. Kali ini akan membahas tentang program linier. Untuk diagram alirnya, apa saja yang nanti akan kita pelajari bisa dilihat pada skema diagram alir berikut, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini materi prasyaratnya adalah anak-anak tentunya sudah harus memahami tentang sistem persamaan linier. Kemudian di sini nanti ada yang namanya program linier, karena nanti program linier itu berisi tentang pertidaksamaan linier. Masalah-masalah dalam program linier itu antara lain di sini adalah daerah penyelesaian, kemudian fungsi objektif, ada garis lidik penyelesaiannya, kemudian untuk mencari solusi dari permasalahan dalam program linier biasanya yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan nanti peserta didik bisa satu mendefinisikan, ya, jadi bisa mendefinisikan pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua, membentuk model matematika dari suatu masalah program linier. Kemudian yang ketiga, menentukan penyelesaian suatu persamaan linier dua variabel. Dan yang keempat adalah menemukan syarat pertidaksamaan memiliki penyelesaian. Yang kelima, menemukan syarat pertidaksamaan tidak memiliki penyelesaian. Silakan untuk anak-anak nanti bisa membuka buku paketnya yang matematika umum kelas 11 edisi 2017. Silakan bisa dibuka pada halaman 28 sampai dengan 70. Ya, kita lihat masalah 1. Coba kita melihat di sini ada, kita baca. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Nah, ini cara memodelkannya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa ini tadi Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Ya, kita modelkan seperti ini. Kita misalkan, ya, X adalah harga seragam sekolah, Y adalah harga bukunya. Ya, kita misalkan dulu untuk membuat model matematikanya. Dari kalimat ini, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka bisa kita modelkan berarti menjadi 2X plus 3Y kurang dari 250.000. Dari mana 250.000? Dari ini uang yang dimiliki oleh Santi, yaitu hanya 250.000. Kenapa tandanya kurang? Tidak lebih, ya, karena yang dimiliki hanya 250.000. Kemudian di sini X ada prasyarat, yaitu X itu harus lebih besar dari 0. Ini X-nya lebih besar dari 0. Kenapa? Karena harga seragam sekolah itu tidak mungkin bernilai negatif atau 0 ini, ya. Jadi X-nya itu harus lebih besar dari 0 atau positif. Begitu juga dengan
Y itu adalah harga buku, tidak mungkin bernilai negatif atau nol, maka disyaratkan Y itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian masalah di atas? Ya, berapakah X, berapakah Y, jadi berapakah banyaknya seragam yang bisa dibeli dan berapakah banyaknya buku yang bisa dibeli. Ya, oh ini kurang ya. Jadi pemisalannya adalah X-nya adalah banyaknya ini. Oh ya, betul. Ya, jadi X-nya adalah harga seragam. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi semisal kita mengambil X 20.000, ya, harga seragamnya itu 20.000, maka untuk Y-nya ini di sini Y itu 5.000. Kalau Y-nya 5.000, maka dengan menggunakan ini persamaan ini ya, 2X plus 3Y, maka ketemu 55.000. Dengan catatan bahwa uang kembaliannya adalah 195.000. Ya. Jika misalnya harga seragam sekolahnya adalah 30.000, ya, kemudian harga bukunya adalah 6.000, maka 2X plus 3Y itu jadi baru dibelanjakan uangnya itu sebesar 78.000. Jadi masih ada kembalian 172.000 ini ya. Karena uang yang dimiliki berapa? 250.000. Jika misalnya harga X-nya, harga seragam sekolahnya itu 40.000 dan harga bukunya itu misalnya per buah itu adalah 10.000, maka ini hanya mengeluarkan 110, masih ada kembalian 140.000 dan seterusnya. Jadi masih banyak penyelesaian atau model penyelesaiannya. Ya. Kalau secara geometris itu bisa digambarkan seperti ini. Ya. Jadi persamaan ini 2X plus 3Y sama dengan 250.000 dibuat dalam bentuk grafik kartesiusnya bisa menjadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, hubungan garis lurus. Kenapa putus-putus? Karena di sini untuk pertidaksamaannya di sini tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Harus perlu diingat kembali. Di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini bentuknya adalah garis putus-putus. Ya. Jadi kalau tadi penyelesaian tersebut ini yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaian. Ya. Ini jadi bisa seperti ini. Nah, ini yang segitiga ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Ya, di dalam sini. Jadi kita bisa memilih tadi X-nya berapa saja di sini. Kalau X-nya di luar daerah yang bersih ini, di luar daerah himpunan penyelesaian, maka tidak bisa memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Ya. Oke. Permasalahan yang kedua sekarang. Pak Rianto, seorang petani di Desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter persegi. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup,
Pak Arianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi dia ingin lahannya itu lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanam jagung dan kentang. Nah, bagaimana model matematikanya? Ya, kita harus menentukan pemisalannya dulu. Oke, kita misalkan dulu, misalnya P adalah luas lahan yang ditanami jagung dalam meter persegi. Ini adalah luas lahan yang ditanami kentang dalam meter persegi satuannya, ya. Karena tadi yang akan ditanami adalah lahannya yang akan ditanami yaitu jagung dan kentang. Kemudian kita melihat di sini lahan yang dimilikinya adalah cuma 600 meter persegi. Nah, maka model matematikanya bagaimana? Kalau begitu, model matematikanya adalah P plus Q kurang dari atau sama dengan 600. Nah, 600-nya dari mana nih? Luas lahannya. Kenapa ada sama dengan? Ya kan bisa, harus sama dengan, ya. Luasnya harus sama dengan 600. Karena dia itu yang dimiliki adalah 600 meter persegi. Kemudian di sini kita lihat lagi, yaitu ya, ini agar lahannya itu yang ditanami itu yang kentang itu lebih luas. Nah, bagaimana caranya? Maka dalam kalimat matematika bisa ditulis berarti kentangnya itu harus lebih besar dari P. Nah, ini I lebih besar dari P. I lebih besar dari P itu ekivalen atau sama saja kita tulis dengan Q min P lebih besar dari 0, gitu ya. Jadi lebih besar dari P. Tidak boleh sama, ya. Kenapa di sini tidak ada tanda sama dengannya? Karena tidak boleh sama. Karena di sini lebih luas, ya, lebih luas. Maka jadi seperti ini kalimat matematikanya. Nah, kemudian dari model matematika ini kita buat secara geometrisnya dalam bentuk koordinat kartesiusnya. Bagaimana ini? Ya, kita lihat. P plus Q ini garisnya. Kenapa garis lurus tidak putus-putus? Karena ada tanda sama dengannya ini. Sedangkan yang Q min P lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Ini ya, ini tadi kenapa putus-putus? Karena tidak ada tanda sama dengannya, ya. Kemudian kita cek satu persatu. Kenapa yang diarsir ini yang untuk P plus Q kurang dari atau sama dengan 600 itu yang atas ini, sebelah sini, ya, yang diarsir, yang tidak digunakan. Nah, kita masukkan aja nih titik sini 0,0. Jadi 0 ditambah 0, 0 itu kurang dari atau sama dengan 600. Berarti 0 itu kurang dari 600. Nah, 0 kurang dari 600, maka kalau 0 itu kurang dari 600, berarti ini kan tidak bisa ini, ya. Maka di sini, ya. Kemudian kita lihat kembali di sini, ya, untuk yang ini yang pertidasamaan Q min P lebih besar dari 0. Nah, Q min P lebih besar dari 0. Untuk Q min P lebih besar dari 0, di sini kenapa yang diarsir itu yang bawah sini, ya. Jadi kenapa yang diarsir itu daerah sini? Ya, kita tinggal cek saja. Kita ambil misalnya ini 100, ya, titiknya kan 100 ini. Ini kan berarti kan kalau titiknya di sini kan 100, berarti 100,0, ya. Berarti 100 ini kan P, berarti 0 dikurangi 100 lebih besar dari 0. Betul, salah? Kan 0 min 100 lebih besar dari 0, berarti min 100 lebih besar dari 0. Salah. Maka ini yang diarsir. Jadi yang kita tidak kita pakai. Nah, kemudian untuk ini masih ada tambahannya, ya. Jadi masih ada tambahannya, yaitu apa?
X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Jadi yang ini juga diarsir ini. Jadi yang di bawah sumbu Y itu tidak di bawah sumbu negatif ini tidak kepakai, yang P negatif ini juga tidak dipakai. Jadi himpunan daerah penyelesaiannya hanya segitiga ini, ya, daerah penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau mencari daerah penyelesaian, ya kamu cari titik-titik yang berada di segitiga yang bersih ini, ya. Misalnya ini 100,200, ya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Ada berapa? Ada banyak sekali daerah penyelesaian yang ada di sini, ya. Lebih besar, lebih dari satu. Jadi seperti itu. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat tayangan ini dan memperjelas. Jika masih belum jelas juga, kalian bisa mencari video untuk pembelajaran yang lain di YouTube, itu banyak sekali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.